Sesaat lagi segera kami hadirkan Smart Market Insight bersama Inspirator Investasi Indonesia, Ryan Filbert. Smart Market Insight, learning, sharing, and getting success. PSBB tahap kedua dimulai kembali di Jakarta dan akhirnya Bekasi, kemudian Bogor dan Bandung segera mengikutinya. Tujuannya tidak ada maksud ingin menghalang-halangi kita sebenarnya, Smart Listener, tetapi tujuannya adalah untuk membantu menghambat begitu ya penyebaran virus corona ini. Tetapi ada satu yang nggak bisa dihambat, yaitu bagaimana kita terus berinvestasi untuk leher ke atas. Salah satunya adalah dengan menyimak program-program terbaik di Smart FM. Seperti sore hari ini kita sudah bersama dengan inspirator pasar di Indonesia, ada Mas Ryan Filbert. Dan Smart Listener, saya tidak sendiri, saya akan bersama-sama dengan Audrey Juwana. Hai Audrey. Halo lah, halo Mas Ryan. Smart Listener, saya dengan Audrey memang sengaja memelihara rambut panjang karena kami menanti-nanti siapa tahu mungkin ya ini akan menjadi gambaran rezeki ya Audrey ya, rambut amin, panjang. Amin ya. Amin ya. Nah, kita sudah bersama-sama dengan Mas Ryan Filbert. Selamat sore Mas Ryan. Selamat sore Mbak Ola, selamat sore Mbak Audrey, selamat sore kepada Smart Listeners dimanapun Anda berada. Mungkin karena Mas Ryan gitu, apa hubungannya ya rezeki saham Tambah gitu ya rambut. itu dengan yang rambut panjang gitu ya. Audrey ya? Ya. Kalau dari saya itu selalu semuanya berhubungan Mbak, karena ada analis ya kan, ada orang yang jago astrologi gitu ya. Kalau saya ini jagonya cocokologi, jadi jago nyocok-nyocokin. Jadi bisa ya dari sektor mana aja bisa nyambung gitu. Audrey, kita bahas topik apa bersama dengan Mas Ryan, Smart Listener di sore hari ini? Kalau misalnya Smart Listeners pasti sudah sudah biasa dan juga mungkin sudah paham cara membuka rekening bank gitu ya Mas ya. Tapi hari ini kita mau tingkatkan awareness dan juga mungkin menginformasikan dan juga mungkin memberikan pengetahuan mengenai rekening saham. Yuk buka rekening saham. Nah mungkin bisa dijelasin sedikit dulu Mas sebelum kita masuk lebih lanjut. Sebenarnya rekening saham ini seperti apa sih? Bentuknya Baik. Jadi memang kalau bicara membuka rekening itu sebenarnya tanpa kita sadari ya, membuka rekening bank pun sekarang sudah mengalami perubahan loh. Buat yang sudah sekitar 5 tahun terakhir tidak membuka rekening bank, itu sekarang sudah bisa dimungkinkan kita tidak perlu pergi ke bank, tapi melalui aplikasi secara online itu kita bisa membuka rekening dan akhirnya kita bisa mentransfer uang, lalu kita bisa menyetorkan uang pada rekening yang kita buat secara online tersebut. Jadi ini adalah suatu perubahan terjadi pada era fintech. Jadi kita udah bahas fintech kapan ya? Minggu lalu, 2 minggu lalu, 3 minggu. Tapi jadi ini adalah bagian dari percepatan dunia digital yang terjadi, yaitu ada namanya branchless banking gitu kan ya, pernah dengar ya? Nah sekarang branchless bankingnya itu sudah bisa hadir di depan handphone kita gitu. Nah sekarang mau saya coba lanjutkan bahwa yang namanya membuka rekening saham sebenarnya banyak orang yang bilang gini, Pak, kalau saya pengen investasi saham, maka saya perlu pergi ke itu ya, namanya IDX atau Bursa Efek Indonesia. Jawabannya salah. Kan bener kan? Orang selalu berpikir ke situ loh. Jadi andaikan mau bawa uang banyak pergi ke Bursa Efek ya, di gedung Bursa Efek Indonesia, pergi ke sana lalu taruh uang di sana, itu nggak bisa karena kita perlu membuka rekening melalui perantara pedagang efek atau yang kita suka sebut sebagai sekuritas atau broker. Jadi ketika pergi ke broker sekuritas, maka kita membuka untuk bisa melakukan transaksi, di mana si perantara inilah yang menjadi perantara kita untuk membelikan atau menjualkan saham pada transaksi yang terjadi setiap hari di pasarnya nih, yang pasar utama. Jadi bayangkan kita tidak bisa pergi ke pasar pada suatu tempat yang memang tempat bertemu jual beli,
kita perlu melalui sebuah perantara. Nah, perantara itulah disebut dengan broker dan sekuritas. Lalu broker dan sekuritas ya. Broker dan atau lah sekuritas boleh ya disebut sebagai salah satunya sebagai perantara kita. Nah, yang terjadi itu ada dua, yaitu pertama adalah kita akan dibukakan rekening di mana ada rekening saham. Rekening saham kita itu akan yang membuat kita tempat untuk menaruh saham kita. Tentunya kan pada hari ini ketika ditanya, Pak, kalau saya membuka rekening di bank, maka saya akan dapat uang saya ditaruh pada bank, tertulis di sana. Terus bagaimana buktinya bahwa itu adalah uang saya? Ya udah pencet aja di ATM, ntar duitnya keluar dan uangnya di sana berkurang, kan gitu ya. Masalahnya adalah ketika kita memberi saham menjadi seorang pemilik dari sebuah perusahaan, akan nanya gini, buktinya apa? Emang nama saya ada di dalam gedung yang ada misalnya beli bank, maka nama saya terdaftar di setiap account officer bank, maka saya adalah sebagai ownernya. Kan nggak begitu gitu. Tapi itu akan ada namanya saham kebukti kepemilikan yang saat ini ada di Custodian Central Effect. Jadi ada Bursa Efek Indonesia disebut dengan Indonesian Stock Exchange, ada Custodian Central Effect, tempat menitipkan saham-saham kita semua itu tercatat di sana. Kan nanti akan jadi permasalahan. Loh, Mbak Audrey bukannya kemarin sudah menjual 2 lot ya kepada Mbak Ola? Buktinya nggak ada tuh. Nah, itu pencatatan itu tuh direkap langsung dari Custodian Central Effect. Mas Ryan, ditahan dulu penjelasannya ya. Nah, ini masih panjang nih, masih panjang ya. Ya kan? Kita break dulu ya, panjang bener. Makanya sesuai dengan rambut kita ya Audrey ya, panjang kan? Nah, cocokologi terjadi. Kita jeda dulu, ya kan? Cocokologi kan? Cocokologi. Mas Ryan, boleh nggak kita memberikan e-book pembelajaran saham kepada listener sore hari ini dari Mas Ryan? Saya punya sebuah e-book belajar investasi. Jadi tidak hanya banyak orang yang langsung saya mau investasi saham. Yang pertama itu adalah perencanaan investasi itu uangnya kemana. Investasi. Iya, jadi bila ada smart listeners yang mau sore hari ini saya bisa siapkan. Cara untuk mendapatkannya gampang banget ya, listener ya. Hanya dengan cara ada 2 jalur ya, Anda bisa dapatkan e-book ini. Yang pertama, Anda adalah harus follow Instagramnya Smart FM @radio_smart_fm 959, dan kemudian Anda sebutkan nama ya, nama kemudian juga kota dan pokoknya keterangan lengkap mengenai profil Anda, dan kemudian Anda tuliskan SMI ya, Smart Market Insight, supaya kami tahu bahwa Anda ingin mendapatkan e-booknya. Anda mention ke @radio_smart_fm 959, atau ya yang kedua, subscribe YouTube kami, lalu kemudian Anda kasih nama di situ juga sama formatnya ya. Dan kami tunggu sampai dengan kami selesai talk show nanti di jam 7 malam. Kami jeda sesaat. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Smart listener dan juga Anda yang baru saja bergabung, Anda tengah menyimak Smart Market Insight. Kami membahas mengenai topik yuk buka rekening saham. Tapi memang sebelum membuka rekening saham, Anda harus tahu ya tahapan-tahapan dalam berinvestasi. Itu sebabnya untuk Anda sore hari ini menyimak perbincangan kami, Anda bisa mendapatkan e-book ya dengan cara yang gampang banget. Caranya gampang banget ya. Anda hanya tinggal follow Instagramnya Smart FM @radio_smart_fm 959, atau subscribe YouTube kami channel Smart FM, lalu kemudian Anda sampaikan nama, kota ya, dan kemudian juga profesi pekerjaan Anda, dan Anda ketik SMI supaya kami tahu bahwa Anda menginginkan e-book ini ya, e-book yang akan kami bagikan kepada Anda semuanya. Dan Anda juga boleh bertanya apapun ya berkaitan dengan topik kami atau mungkin juga topik-topik yang lain. Yuk buka rekening saham. Buat Anda yang mau bertanya, boleh pergunakan 0812 11 12 959
Sekali lagi 0812 11 12 959. Kita lanjut ya Audrey ya. Nah, tadi Audrey udah nanya nih ke Mas Ryan ya soal ini sebenarnya rekening saham tuh kayak apa gitu. Kita pikir Mas itu kayak buku gitu loh, kayak buku tabungan itu, ya kan, ada rekeningnya. Nah, ternyata nggak seperti itu halnya ya. Lalu kemudian juga tadi Mas Ryan sebut ada broker sekuritas, ada bukti kepemilikan, kustodian. Nah gini deh supaya kami nggak bingung gitu ya. Nah tahapan-tahapan step-stepnya saya atau Audrey kalau mau buka rekening itu kemana, nanti daftarnya pakai apa, siapin uang berapa begitu. Silahkan step by stepnya Mas Ryan. Ya, jadi sebenarnya yang tadi saya ceritakan itu adalah sebenarnya tidak seribet itu, tapi kadang-kadang ketika kita saking mudahnya sampai ketika di suatu perjalanan itu kan kita kan sedang investasi kan pasti suatu kebanggaan ya. Ya dong, saya bisa investasi lo, membeli saham A, saham B. Tiba-tiba kan ada di sekeliling kita ini adalah orang-orang yang tidak selalu bernuansa positif nih, Mbak Ola, Mbak Audrey. Dia selalu ada nuansa negatif. Nanti dibawa lari lo duitnya. Sahamnya nanti nggak dibeliin lo. Nah, oleh karena itulah tadi saya sempat ceritakan dulu agar nuansa-nuansa negatif di sekitar kita ini justru malah bisa ikut dijelaskan. Gitu loh. Jadi pertama, ternyata ketika saya itu memang membuka rekening saham itu memang melalui sekuritas. Jadi tinggal datang, syaratnya cuma bawa IKTP, ingat IKTP. Yang kedua adalah tidak wajib NPWP, sampai dengan saat ini tidak ada kewajiban untuk memiliki NPWP untuk membuka rekening saham. Yang ketiga adalah memiliki tabungan pada bank. Jadi syaratnya itu cuma 3 gitu. Karena saking mudahnya gini kan tentunya bagi orang-orang yang tidak paham, nanti begitu dia cerita tuh justru bukan disupport sama temennya, malah dijatuhkan. Sahamnya nanti dibawa lari orang loh. Kamu tahu dari mana kalau sahamnya bener itu? Itu memang sekuritasnya bener. Bohong tahu. Nah, tiba-tiba kan jadi iya kok saya jadi batal invest ya. Nah, makanya saya nggak mau sebegitu gampangnya. Saya bisa aja dong seperti seorang sales dong. Sebagai seorang sales marketing kan saya bisa ngomong gini, gampang sekali Bapak Ibu membuka rekening saham di Indonesia. Cukup membawa IKTP, tidak perlu NPWP. Ingat sekali lagi, tidak perlu NPWP, asik kan? Nah, habis itu bawalah buku tabungan Anda yang ada namanya dan selesai S123. Bisa saya ngomong gitu. Maaf sebentar, berarti tadi waktu aku bilang sekali mendapatkan e-book itu aku agak-agak ala-ala sales gitu dong ya? Enggak sih, enggak selalu, enggak kayak gitu. Kalau menjual diri saya nggak pernah ada yang salah bola. Kita memang perlu jual gitu. Oke, nah jadi sebenarnya sangat gampang, tapi ada proses di belakangnya, yang penting untuk kita ketahui bahwa ketika Anda smart listener itu membuka rekening saham melalui sekuritas, sebenarnya yang terbuka itu bukan 1, tapi ada 2. 1 untuk lalu lintas saham Anda, 2 adalah untuk lalu lintas uang Anda. Oke? Kalau lalu lintas saham Anda itu akan ada hubungannya dengan bursanya, tempat pasarnya, dan tempat penitipannya yang disebut dengan custodian central effect, agar tidak ada pertanyaan adalah sahamnya masih ada di Mbak Ola atau ada di Mbak Audrey atau ada di Ryan, karena ada dicatat pada satu tempat yang disebut dengan custodian central effect, dan uang kita ada pada bank yang kita pilih. Jadi misal saya ada namanya rekening dana nasabah atau bisa disebut dengan rekening dana investor, investasi atau apapun kita boleh sebut itu. Rekening tersebut adalah pintu masuk dan keluar atas transaksi saham kita. Jadi ketika nanti saya mau beli saham, maka saya mesti store dulu uangnya ke rekening tersebut. Nanti si sekuritas akan mendebet uang tersebut kalau terjadi pembelian. Ketika terjadi penjualan akan dikreditkan. Loh, terus abis itu uang yang ada di situ nggak aman dong? Siapa bilang? Kan dibukanya pada bank. Ya. Kalau nggak percaya sama bank berarti ya nggak percaya juga sama rekening ini gitu kan. Nah, terus ketika uang yang ada di rekening tersebut itu tidak bisa ditransfer ke rekening lain selain rekening yang sama dengan yang rekening tabungan yang pertama kali kita bawa. Ingat nggak tadi kan awal harus bawa IKTP, harus bawa rekening tabungan yang ada cover tabungan yang ada nama kita. Jadi rekening yang terbuka untuk transaksi di sekuritas itu hanya bisa masuk atau keluar itu pada tempat yang sudah kita tunjukkan. Jadi dia sudah connect tuh
kepada rekening yang kita tunjuk. Jadi nggak bisa di tengah jalan tiba-tiba Mbak Audrey tahu nih, wah Mbak Ola banyak nih uangnya miliaran nih di rekening dana sahamnya nih, mantep nih. Kita ganti yuk jadi nama Ryan, itu nggak bisa. Karena sudah bilang nggak bisa, kan udah terbuka atas nama IKTP atas Mbak Ola. Berarti rekening dana investornya juga atas nama Mbak Ola. Ketika harus ditransfer uangnya itu ya ke rekening tabungan atas nama Mbak Ola. Jadi Mbak Ola itu baru bisa narik uang itu ya setelah dipindahkan ke rekening tabungan yang pertama kali dibawa ke sekuritas itu. Gitu tuh. Gitu. Jadi kenapa saya harus ceritakan ini? Ya itu kayak tadi. Iya. Gimana Mbak? Iya. Lanjut yang tadi Mas Ryan ya. Sedikit Mas Ryan. Ini memang harus kita maklumi ya kalau kita bertemunya tuh lewat online begini gitu ya. Kita ngomong, Mas Ryan pengen ngomong, tabrakan gitu Mas, gitu kan. Iya. Nah, ingin tahu soal tadi Bang Kustodian itu. Apakah Bang Kustodian ini kan orang pemahamannya masih tanya-tanya, kustodian tuh maaf bank plat merah atau bank swasta atau apa? Kenapa di mana mereka bisa gitu? Dan bagaimana kita tahu bahwa mereka bisa gitu loh, rahasia, walaupun tadi Mas Ryan katakan kan ini berdasarkan IKTP, jadi nggak mungkin diganggu-gugat. Oke. Jadi sebenarnya kenapa namanya bank kustodian itu adalah dikarenakan sebagai tempat penitipan uang. Ryan, sebentar. Kalau saya naruh uang di bank, berarti saya sebenarnya lagi nitipin. Enggak, saya sebenarnya bank sedang utang sama saya. Sekali lagi nih ya, ini penting sekali loh. Ketika saya menabung di bank, maka bank sedang berhutang sama saya. Makanya ketika banknya kenapa-napa atau dilikuidasi, maka akan masuk ke dalam lembaga penjamin simpanan. Karena apa? Uang saya sebenarnya harus ada siapa yang ngeganti ini. Uang saya hilang dong. Makanya kan kayak gitu kan. Tapi ketika dalam penitipan, itu tidak bisa menjadi aset bank, tidak bisa menjadi harta bank. Jadi uang kita, ketika kita melakukan transaksi pada saham, dan kita menunjuk sebagai bank custody, maka itu hanya sebagai tempat penitipan saja. Yang uangnya tidak dicatat pada pembukuan yang menjadi harta bank, ataupun sebagai kewajiban bank. Gitu. Jadi ini sangat, kok Ryan nggak terlalu penting? Iya, nggak terlalu penting. Kalau nggak kenapa-napa, nggak pernah ada yang penting. Kalau pas kenapa-napa jadi penting. Nah, dan yang menjadi bank kustodian ini juga adalah bank-bank yang bisa BUMN, bisa swasta, tapi memang biasanya dia adalah bank-bank yang terkenal dan cukup banyak dipakai oleh masyarakat, ataupun memang bank tersebut maju mengajukan diri sebagai bank custody, itu juga bisa. Oke, berarti uangnya mengendap di bank kustodian dong, Mas Ryan? Dititipkan, Mbak Ola. Jadi gini, ada contohnya gini, Mbak Ola tahu nggak kalau di bank itu sebenarnya ada safe deposit box, ada bank yang menyediakan layanan safe deposit box. Jadi ada ruangan berangkas yang aman, di mana kita boleh menyewa tempatnya itu untuk menaruh barang-barang berharga kita. Pertanyaan saya itu ataupun kekayaan milik bank tersebut kan enggak? Karena apa? Karena dititipkan. Nah, ini sama kayak gitu nih kondisinya. Kondisi si uang kita dalam transaksi saham itu adalah seperti itu. Beda dengan posisi ketika kita sedang menabung uang di bank ataupun minjam duit, berbeda lagi. Kalau minjam kan kita justru ngutang sama bank gitu ya. Oke. Baik. Ini ternyata banyak hal yang kita ternyata nggak. Ini ya, Audrey ya, baru hatam soal buka-buka tabungan gitu loh. Buka-buka bukunya maksudnya, ini kenapa nggak nambah-nambah? Nah, kita dapat baru lagi. Nanti kita tanya lagi soal bagaimana saham ini. Nanti di sesi berikutnya kita akan tanyakan ya, Audrey ya. Lalu gerakannya kalau nambah, proses pencairannya seperti apa? Tanyakan ya. Tapi kami mau mengajak Anda memberikan kesempatan ingin mendapatkan e-book pembelajaran investasi dari Mas di kesempatan sore hari ini. Caranya gampang sekali. Tinggal follow Instagram Smart FM, Anda berteman dengan kami. Radio Smart FM 959. Jadi berteman dengan kami, keuntungannya
sekali ya, keistimewaannya juga banyak sekali. Dan Anda juga bisa subscribe YouTube kami, channel Smart, dan Anda sampaikan nama, kota, ya, usia, dan kemudian juga Anda ketik SMI, Smart Market Insight. Nanti kami akan proses lebih lanjut untuk Anda bisa mendapatkan e-book. Tetap bersama dengan kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Oke, listeners, masih dalam Smart Market Insight, membahas tentang yuk buka rekening saham. Ya, menarik sekali perbincangan kita, sudah mulai panjang kayak rambut kita ya, Ola ya. Tapi kurang panjang, listeners, masih ada 2 sesi lagi. Tapi tadi kita sudah berbicara banyak gitu ya, Mas Ryan ya, mengenai rekening saham. Dan menarik sekali, tadi kan diceritakan bahwa ada 2 rekening ya, satu lalu lintas saham dan satu lalu lintas uang kita sendiri. Nah, ini gimana cara memantau pergerakan uang kita dalam rekening tersebut, Mas? Dan juga mungkin proses pencairannya mungkin bisa diceritakan sedikit juga, silakan. Sebenarnya hal tersebut udah tidak bisa kita lihat lagi, semua itu sudah kita serahkan kepada si sekuritas, sehingga semua sistem teknis yang ada di belakangnya itu kita hampir tidak menyadari bahwa sedang terjadi suatu proses yang seperti tadi yang kita ceritakan. Mbak, jadi yang akan kita lihat itu benar-benar ada dalam aplikasi ataupun kita bisa by phone, maka kita bisa tanya, saya bisa misalnya pakai aplikasi ya, begitu kita pencet buy, maka secara otomatis pas terbeli, maka secara otomatis ada perpindahan dari yang jual sahamnya ke tempat kita itu ada terjadi pencatatan yang berubah di KSE tersebut. Lalu uangnya itu nanti akan ketika kita beli, maka uang kita yang didebet yang akan ditransfer kepada rekening si yang menjual kepada kita. Jadi hal seperti itu tuh sudah terjadi secara otomatis. Jadi nggak akan terasa ribet. Yang saya ceritakan tadi itu adalah, saya bilang kan tadi, karena sebegitu mudahnya, tapi tidak ada suatu kepastian. Yang membedakan investasi dan menabung itu adalah di mana menabung itu saya sudah dijanjikan kepastian mengenai bunganya berapa. Kalau saya tanya, saya mau nabung di bank A sama mau nabung di bank B, mau dapat bunga berapa? Si orangnya udah tinggal bilang, oh kamu dapat 4% ya, oh saya dapat 5% ya. Maka saya sudah beres. Tapi ketika saya investasi, ketika saya beli sekarang juga, saya kan tidak serta-merta untung ketika saya beli. Tapi kapan untungnya? Nanti ketika dijual. Jadi ketika ditanya, kapan untungnya? Ya nggak tahu, nanti kalau naik kan gitu ya. Karena tidak ada suatu kepastian itu, maka imajinasi orang yang tidak paham itu menjadi berkembang bukan ke arah yang benar, tapi bisa jadi ke arah yang negatif. Kalau selama tidak dijual, ternyata sekuritasnya tutup. Takut tiba-tiba. Begitu tidak dijual, begitu dijual uangnya nggak ditransfer. Ayo, kan yang cerita di kiri kanan kita bakal begitu tuh. Kita tanpa pengetahuan yang cukup tiba-tiba iya ya, kalau tutup mati deh gue. Begitu uangnya nggak ditransfer, mati deh gue, kan gitu tuh ya. Nah, padahal kita tahu bahwa ternyata sekuritas itu sama sekali tidak memegang uang dan juga tidak memegang saham kita. Sahamnya dipegang oleh hanya lalu pencatatannya saja, tapi untuk sahamnya tetap ada di custodian central effect. Tapi yang namanya uangnya ada di bank. Jadi kalau misalnya ditanyakan mengenai, ayo kalau nanti sekuritasnya tutup, ya nggak apa-apa. Orang dia nggak pegang apa-apa. Dia ini cuma instruktur untuk beli dan jual kita kok. Tinggal ganti instruktur baru, bener nggak gitu ya? Lalu kalau tanya, terus kalau misalnya saya mau ngecek saham saya ternyata dibohongin gimana? Oh jangan khawatir, yang namanya custodian central effect itu ada namanya single ID. Jadi ketika kita sama kayak IKTP gitu loh, jadi ada single ID kita, itu kita tinggal cross check ke dalam custodian central effect, maka ketika kita masukkan single ID kita, seluruh aset kita dalam bentuk efek, baik surat utang, reksadana, dan saham, itu tampil semua. Jadi kita punya ketenangan membuka di 10 sekuritas tetap ada semua. Tidak ada yang kita takutkan. Kalau tanya uang kita gimana? Ya uang ya uangnya ada di aturan Bank Indonesia. Udah pasti dong ada di perbankan.
nggak ada pencatatannya, memang dilaporkan melalui si sekuritas untuk membuat kita mudah. Tapi uangnya ada di sana. Nah, jadi kenapa saya agak terbalik gitu? Saya bisa saja bilang, oh sangat gampang saat ini, boleh langsung buka. Tapi masalahnya ketika kita tidak terima barangnya di depan kita, kan beda sama beli handphone, Mbak Ola. Kalau beli handphone, banget. Nah, ini yang gimana kalau betul. Kalau tokonya tutup umpamanya, kalau tokonya tutup ya udah, yang penting kan handphonenya di tangan saya. Lah kalau ini kan nggak dibawa pulang barangnya. Itu loh jadi highlight buat kita di sore hari ini. Oke. Tapi Mas Ryan, kalau gitu bukti kepemilikan yang bisa kita buat itu apa begitu? Silakan Mas Ryan. Oh, itu tadi dengan kita punya single ID itu kita bukan hanya bisa diakses melalui sekuritas kita, tapi kita bisa ke custodian central effect. Custodian central effect itu kan namanya adalah SRO ya, self regulated. Jadi dia itu setara dengan bursa efek. Jadi itu kita boleh percaya karena mereka memang yang mengatur perdagangan ini dan juga menyimpan dan juga melakukan penjaminan, ada juga penjaminan, ada clearing dan lain sebagainya. Itu adalah independen yang bisa kita percaya gitu. Pada akhirnya kan memang bisnis investasi itu is all about trust. Tapi itu independen loh. Yang memang melakukan regulasi, yang melakukan pengawasan, yang melakukan pencatatan. Jadi ya itu buktinya kita dengan single ID itu membuat kita dalam keadaan membuka sekuritas dimanapun kita bisa cross check bahwa benar saham kita ada di sana. Ya. Oke. Wow, ini memang benar-benar untuk sampai ke tahapan ini Audrey perlu perjalanan yang panjang untuk bisa persatu ya gitu ya. Pantesan ya gini, banyak orang yang pengen buka saham gitu terus senyum-senyum gitu. Iya, ngerti dulu nggak tuh saham gitu. Karena ternyata basic investasi itu ternyata juga panjang. Prosesnya bisa sembari jalan sampai kemudian ini bukan cuma sekedar belajar buy ya, beli, tahan dan sebagainya begitu. Bahkan yang basic beginiannya ada. Ini Mas Ryan bikin 2 sesi aja kita belum tentu Mas Ryan mesti praktekin gitu. Itu benar-benar ngeh gitu ya. Mas Ryan, apa yang nggak boleh dilakukan oleh kami sebagai rekening saham yang kan kita tuh dikit-dikit nih, setahu saya yang lagi humming banget dengan saham tuh Mas, dikit-dikit ngecek apa harus begitu gitu ya. Kemudian juga nggak boleh bingung misalnya gitu ya, sebenarnya saham kalau kayak gini nih PBB ini membuat rupiah juga jatuhnya luar biasa begitu, kami mesti ngapain? Itu tuh panik tuh Mas Ryan gitu. Wah, ini menjadi 2 hal yang berbeda nih Mbak Ola ya, Mbak Audrey dan juga smart listeners. Mas Ryan? Sambil menantikan koneksi dari Mas Ryan, sebelum jeda kita informasikan dulu kepada semuanya bahwa Anda berkesempatan mendapatkan, Anda tadi mendengar hampir 30 menit penjelasan Mas Ryan soal buka rekening. Itu banyak sekali hal baru yang kita belum familiar ya Audrey ya. Supaya kita semakin paham bagaimana berinvestasi, mulainya dasar-dasarnya, berkesempatan mendapatkan e-book. Syaratnya gampang ya Audrey ya, tinggal follow ya Smart FM, Radio Smart FM 99. Kemudian YouTube kita subscribe di Radio Smart FM dan tulis kemudian nanti Anda mention ke ya nama dan SMI Smart Market Insight. Nanti follow up lebih lanjut supaya Anda bisa mendapatkan book dari. Baik, kami sesaat bersama dengan kami dalam Smart. Saya, kemudian juga Audrey dan juga Ryan kembali berikut ini.
Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Listener dan juga sahabat yang bergabung. Nah, tadi Anda sempat dengar informasi tentang Bekasi Insight ya. Ini kami mau kabarkan juga sekalian ke Anda yang sore hari ini sedang bergabung ya, Audrey ya. Kami akan mengadakan Bekasi Insight, temanya adalah Bekasi is Smart City. Nah, akan ada 3 narasumber nanti yang akan hadir. Ada Pak Teguh ya, bicara tentang investasi, kemudian juga akan bicara tentang Bekasi bersama dengan Gunadi Wijaya. Lalu kemudian juga akan ada Ibu Tutut Handayani, bicara tentang changing mindset. 50 pendaftar ya, kita 50 pendaftar pertama, kita tunggu sampai malam hari ini. Anda berhak mendapatkan hadiah ya, paket dari Gramedia. 50 pendaftar pertama. Dan kemudian untuk Anda yang mendaftar sebelum 22, Anda berhak mendapatkan free konsultasi bersama dengan psikolog Ibu Tutut Handayani dan kemudian juga saya seorang astrolog. Dan Smart Listener, kesempatan ini karena ini free. Nah, itu dia. Ini atas biasanya mahal banget. Ini saya dan teman-teman Smart saya memberikan free. Jadi sayang banget kalau Anda nggak kesempatan ini. Ini sama kayak investasi, keluar masuknya. Ini yang membuat Anda bisa jadi kaya atau enggak ya. Kalau kita investasinya adalah leher ke atas. Kalau investasi ke bawah, nah, kita jadi fat. Agak ya. Gampang ya. Ketik nama Anda, kemudian spasi, ketik BI ya, Business Insight, Bekasi Insight ya. Ketik BI Bekasi Insight, spasi nama Anda, spasi. Kirimnya ke 0821 45 Oke, lanjut ya Mas Audrey ya. Bukti kepemilikan udah dijelasin, bersekuritas dijelasin, kemudian Bang Claudian juga udah jelasin. Penasaran, Mayan itu gimana tanya sih kayak orang terkaya di dunia bisa kaya gara-gara sah, itu gimana caranya gitu loh, membuat rekening kita gitu ya, rekening sah kita menjadi gendut, kita bisa. Iya, jadi ada aturan dasar dalam investasi yang pasti harus kita ikuti nih, yaitu adalah memiliki uang, di mana uang itu adalah uang yang mau kita investasikan dari pendapatan kita. Entah pendapatan itu tidak penting mau pendapatan datang dari mana, tapi yang penting adalah uang dari selisih antara pendapatan dan biaya hidup kita. Itu semakin besar bisa kita alokasikan untuk investasi, itu bagus. Setelah kita investasikan, biarkan ada tumbuhnya, biarkan ada anaknya. Anaknya itu juga ketika ada menghasilkan anak, diinvestasikan lagi. Jadi boleh dibilang secara berulang-ulang. Jadi dimulai dengan diinvestasikan, ada anaknya diinvestasikan, hasil anak dan si investasinya menghasilkan anak lagi, diinvestasikan sampai kapan? Sampai pada akhirnya keluar hasil anaknya saja sudah bisa mencukupi biaya hidup kita. Maka definisi untuk bisa kaya, definisi untuk bisa berpenghasilan tapi tidak bekerja, definisi untuk passive income itu sebenarnya mau melalui saham, mau melalui reksadana, mau melalui apapun ya, properti, itu sebenarnya dasarnya sama, Mbak Ola, Mbak Audrey, dan juga Smart Listener. Jadi ya prinsip dasar dalam saham, membeli karena bisa dimulai dari nilai yang kecil sekali. Saham itu ada kelipatan terkecilnya, satu lot ada Rp5.000 karena satu lembarnya 50. Tapi pastikan juga melihat apakah saham tersebut secara laporan keuangan bagus. Lalu setelah itu kita membeli terus-menerus, ternyata perusahaannya untuk membagikan dividen. Maka dividennya itu kita investasikan lagi atau di reinvest. Nah,
prinsip seperti itulah yang diulang, yang pada akhirnya membuat kita nantinya bisa mencapai suatu standar kekayaan yang kita harapkan. Oh, oke. Jadi kalau ada keturunan langsung ambil ya, Ryan yang juga Audrey ya. Itu yang kemudian bisa tahu dari misalnya beberapa yang dilakukan di orang terkaya gara-gara saham nih gitu ya Mas. Kalau yang susah gampang? Baik, tidak susah sih sebenarnya. Yang namanya membeli saham itu sama gini loh. Mari bayangkan sama-sama dalam membeli saham itu sama seperti membeli emas. Yaitu kita kan bisa hari ini membeli emas 1 gram, bahkan lebih kecil dari 1 gram, ya beli. Tapi pertanyaannya sama, kapan naiknya? Emang ada yang bisa pastikan? Ada toko emas nggak yang bisa memastikan bahwa emas akan naik harganya? Nggak ada. Kalau ada, toko emasnya nggak jualan. Toko emasnya nggak jualan, dia tutup aja, udah ditutup aja. Mau beli nggak bisa, habis. Orang tahu pasti naik ya kan? bener dong. Nah, jadi itu juga bener. Dengan saham. Jadi saham itu kita beli ya kan, misalnya hari ini cuma kuat 1 lot, besok punya rezeki lebih banyak, menabung lebih disiplin, mengurangi pengeluaran ya kan, bisa membeli lebih banyak, dibeli lebih banyak. Nah, sampai pada akhirnya dia menghasilkan anak. Jadi prinsip dasarnya akan kembali. Nah, kalau ditanya Mas Ryan, kalau yang namanya orang-orang kaya di dunia itu, dia juga dengan berinvestasi saham. Iya dan tidak. Kenapa? Karena dia berinvestasi menjadi investor karena dia menjadi pemilik dari perusahaannya sendiri. Contoh Bill Gates. Oke, dia adalah pemegang saham dari Microsoft, betul. Tapi kan dia juga founder Microsoft kan, which is dia adalah pebisnis dari si Windows kan. Dan akhirnya dia memiliki saham pertumbuhan luar biasa akibat bisnisnya bagus, dan akhirnya dia menjadi orang terkaya. Siapa lagi contohnya? Oh, saya Amazon, Jeff Bezos. Iya, Amazon Jeff Bezos memiliki saham. Yes, pemilik saham Amazon. Amazonnya punya siapa? Dan Amazonnya itu siapa yang menemukan? Ya Jeff Bezos juga. Jadi adalah menjadi founder, menjadi pebisnis, menjadi investor pada perusahaannya sendiri, menjadi pemilik daripada perusahaannya sendiri, dan di raising fund atau di IPO-kan. Itu ya jelas memiliki standar yang berbeda ya. Kalau kita kan mau mengikuti investasi pada sahamnya orang, bukan investasi pada sahamnya sendiri. Ini adalah 2 kondisi yang betul, dia menjadi kaya akibat investasi saham, betul. Tapi tidak bisa kita jadikan langsung, oh saya akan langsung seperti dia. Ya, punya perusahaan nggak? Punya bisnis nggak yang akhirnya bisa seperti itu gitu. Berbeda kondisinya. Nah, ini tapi banyak mindset yang harus diluruskan nih Mas Ryan ya. Banyak yang bisa kayak udah saya beli saham aja, kemudian keluar dari pekerjaan jadi trading saham. Nah, mungkin sedikit sebelum kita closing, di bedaannya dengan kayak itu apa sebenarnya? Loh ya, begini. Kalau misalnya kita itu hari ini beli emas, 2 minggu lagi emas naik kita jual. Besok harga emas naik kita beli, harga emas turun kita beli, 2 minggu lagi kita jual. Berarti kan kita sedang jadi pedagang emas kan? Bener nggak? Betul. Nah, sedangkan ada orang yang saya mau untuk 10 tahun lagi lah mengumpulkan emas untuk apa? Untuk anak saya sekolah. Saya tabungin aja nih dalam bentuk emas. Kenapa? Karena kalau nabung dari rupiah nggak kekejar. Berarti mindsetnya beda banget nggak sih? Antara orang pertama dengan orang kedua. Orang yang pertama itu kan seolah-olah dia itu ingin mencari pendapatan dari emas karena mau dijual, dibeli, bener nggak? Orang kedua itu adalah mau mencapai suatu tingkat keinginan nilai tertentu dalam hidupnya, entah buat pensiun, entah dia buat anaknya sekolah, entah dia buat nikah, entah dia buat nikah lagi, atau mungkin maksudnya adalah ulang tahun pernikahan ya. Itu ya silakan, itu boleh-boleh saja dengan cara dia berinvestasi pada segala instrumen ya, termasuk saham itu sendiri. Oke. Mas Ryan, khawatir takut putus lagi, takut bermasalah lagi jaringannya. Apa pesannya kepada kami semuanya yang akan segera memperkening saham? Yes. Ya, jadi yang namanya investasi itu menurut saya seperti belajar berenang.
tidak ada orang yang bisa langsung ahli berenang tanpa pernah pergi ke kolam renang, tapi ikutin seminar berenang. Jadi yang harus Anda lakukan adalah yang tadi saya ceritakan itu sebagian akan membuat Anda takut. Oh ternyata seribet itu. Enggak seribet itu gitu. Sama seperti berenang, enggak seribet itu, tinggal nyemplung. Tapi ada banyak hal teknis ya kan, awas kaki kram, awas ya nanti kalau miring dikit masuk ke kuping. Iya betul juga gitu. Tapi doing itu harus dilakukan sambil learning by doing, bukan teori terus biar khatam. Nggak bisa khatam. Saya yang udah 16 tahun pun makin hari kok sebegitu makin belajar kok saya merasa makin bodoh juga. Kemarin kayaknya bisa petantang-petenteng, hari ini ilmunya nggak nyampe perasaan gitu. Jadi belajar sembari melakukan itu nggak salah, tapi boleh melakukan asal jangan nekat. Banyak orang nekat loh, saking nekatnya adalah tiba-tiba baru hari ini ketemu saham, tiba-tiba menjadi orang yang begitu sakti, seperti orang sakti, tiba-tiba menggadaikan seluruh uangnya untuk bertransaksi saham. Itu sama seperti saya itu belum bisa berenang, tiba-tiba pergi ke laut yang 10 meter ya, tenggelam juga gitu. Kira-kira gitu. Oke deh. Oke Mas Ryan, thank you banget. Kita jadi benar-benar teredukasi banget ya. Oh ya, ini memang benar-benar pas banget namanya Smart Market Insight supaya kita benar-benar terbuka. Yang selama ini kita ya tutupi, nggak mau dengar ya. Ini Mas Ryan anggap ini makanan yang ada sedikit nggak apa-apa lah. Enak ya kan Audrey ya. Nah kita pamit. Ingatkan dulu Audrey, pengen mendapatkan ebook mana silahkan. Ya, semua listeners, untuk Anda yang ingin mendapatkan ebook ya, yang pastinya dibuat oleh Mas Ryan, Anda bisa memfollow akun Instagram kami di @radiosmartfm959 dan Anda bisa mention kami, nama Anda dan juga pastinya profil Anda, lokasi dan juga umur, usia, dan Anda juga bisa komentar di live YouTube kami di Radio Smart FM, dan jangan lupa formatnya SMI, spasi nama, usia, dan juga lokasi Anda untuk mendapatkan ebook dari Mas Ryan Filbert. Oke, dan tentu saja buat Anda kasih banyak orang-orang pasti siapa everybody yang sore hari mendengarkan kami untuk ikut serta dalam Bekasi Insight. Ini silaturahmi untuk dan kita coba kasih pencerahan mengenai kasih di Jawa Barat yang ternyata seksi banget. Nah, ini Bekasi, segera daftarkan di Anda ya. Daftarnya ke 081235. Mas Ryan, thank you banget ya. Sehat-sehat untuk Ryan supaya inspirasi Indonesia, dan Audrey juga thank you. Kita malam hari ini pamit. Saya Ola Lija, Saya Juana, dan saya Ryan Filbert. Kami bertiga pamit dari Smart Market Insight. Selamat sore dan sampai jumpa. Baru saja Anda simak Smart Market Insight bersama inspirator investasi Indonesia, Ryan Filbert. Smart Market Insight, learning, sharing, and getting success. Terima kasih dan sampai jumpa.